Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak hebat, soleh-solehah yang dirahmati Allah, untuk hari ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 6 oleh Ustadz Huda. Apa materi pada hari ini? Yaitu bersihkan hati dengan menyebut kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah istighfar. Istighfar merupakan salah satu kalimat thayyibah yang dianjurkan untuk diucapkan. Istighfar merupakan salah satu kalimat thayyibah. Arti kalimat tersebut adalah aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bunyi kalimat istighfar sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kita ucapkan bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Kalimat istighfar astaghfirullahaladzim dapat kalian ucapkan kapanpun dan dimanapun. Baik anak-anakku yang hebat, kapan mengucapkan istighfar? Yang pertama, hendaknya istighfar diucapkan setiap kita melakukan kesalahan. Istighfar sebaiknya diucapkan setelah sholat fardu. Istighfar sebaiknya diucapkan sebelum meminta maaf. Lalu kita menemui seorang yang akan kita mintai maaf. Diucapkan setiap waktu karena tidak pernah tahu kapan datangnya kematian. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hendaknya membiasakan membaca istighfar, karena Nabi Muhammad SAW yang maksum atau dijamin masuk surga setiap hari dan malam membaca istighfar 100 kali. Sebagaimana sabdanya, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fi yaumin mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Artinya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Sungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW selalu mengucapkan istighfar setelah bangun tidur sebanyak 70 kali. Kenapa istighfar diucapkan? Karena kita sebagai manusia tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Suatu kaum itu mempunyai ajal, dan jika datang ajal maka tidak dapat ditunda sesaat pun ataupun tidak dapat diajukan sesaat. Jadi, soleh-solehah yang dirahmati Allah, dalam setiap kesempatan kita hendaknya mengucapkan istighfar. Tata cara meminta maaf ketika bersalah atau berdosa. Apabila kita bersalah atau berdosa kepada Allah, yaitu dengan membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Sedangkan jika kita bersalah kepada manusia, di samping membaca istighfar, kita juga harus bertemu langsung dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Jika kita telah melakukan demikian,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni salah kita dan dosa-dosa kita. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya orang yang minta maaf, orang yang bersalaman itu akan runtuh, akan hilang dosa-dosanya. Tapi dengan catatan kita sampaikan kesalahan kita sampaikan minta maaf kepada orang tersebut, maka insyaallah kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjadi orang yang pemaaf. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk bersedia memaafkan kesalahan orang lain, karena memaafkan orang lain merupakan perbuatan yang sangat mulia yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul adzim. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita senantiasa dianjurkan untuk memaafkan orang lain. Manfaat mengucapkan istighfar di antaranya yaitu hati menjadi tenang, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelapangan rizki, terbiasa membaca istighfar. Dengan istighfar kita menjadi tenang hatinya, dan juga diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelapangan rizki, terbiasa membaca istighfar. Itulah manfaat-manfaat mengucapkan istighfar. Baiklah, terima kasih sudah menyimak materi pada pagi hari ini. Yuk kita tutup dengan doa. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.